karek sithik dadi wong sing ghalib ngaji ki sarang-arang sampean gelem mau ngaji sing tenan ben selamat gitu nggih. Kemudian yang terakhir, ini memang saya tidak akan cerita masjid, tapi cerita kualitas aktivitas di masjid. Saya bawa kitab Sahih Muslim, di mana tradisi pesantren atau tradisi NU itu sering tahlilan, sering baca tasbih bareng, baca tahlil bareng. Ini juga penting, karena disebut al-baqiyatus sholihat. Baqiyat itu satu kalimat yang abadi, sholihat itu yang layak. Saat nanti di akhirat, itu kita tidak siapa-siapa. Yang tetap sebagai aktor, sebagai al-fa'ilul mukhtar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dilatih mulai kecil sampai sekarang disuruh ikut tahlil, ikut baca tasbih subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim, maha suci Allah, maha besar Allah. Karena itu kalimat yang abadi. Kita manusia apapun hebatnya itu digerus oleh tua, digerus oleh sakit, dilumpuhkan oleh kelemahan kita. Yang hakikat abadi itu ya Allahu Akbar. Kita tidak pernah besar abadi. Sehingga ketika kita nanti di akhirat, yang al-baqiyatus sholihat itu bukan kita. Kita tetap orang yang kulluman 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Orang yang rusak, orang yang rentan, orang yang profan. Yang abadi itu Allah. Sehingga kita dilatih tahlil Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini disebut al-baqiyatus sholihat. Karena nanti kamu di akhirat, kalimat-kalimat yang kita utarakan di dunia itu semuanya tidak ada gunanya kecuali kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis disebut secara jelas ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Kalimat-kalimat yang di dunia yang sering kita baca itu mungkin mudah hilang. Yang enggak mudah hilang adalah kalimat-kalimat yang terkait memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ditanya sama beberapa orang, ini mungkin statement terakhir saya. Gus, kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib sehingga kita lebih nyaman karena sistem negaranya bagus, hak asasi manusia terjamin, kemakmuran rakyatnya terjamin. Terus saya bilang Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun. Tapi yang jelas pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kita baca surat Waqiah, kata Allah Ta'ala, ketika kamu menanam benih di bumi, apakah kamu yang menghidupkan? Kita kan paling nanam saja jagung, habis itu kita tinggal. Kata Allah Ta'ala, apa kamu yang menghidupkan jagung itu? Kata Allah, saya yang menghidupkan. Law nasya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munsilun. Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah. Ketika kamu nyaman di bumi, pakai mobil mewah nyaman, punya istri cantik nyaman, punya jabatan nyaman, kata Allah, sekali saya mau, kata Allah, a'amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu bisa nyaman karena bumi tidak saya goyang, tidak saya bikin gempa. Sehingga dengan berpikir seperti itu, apapun yang kita alami sekarang, misalnya kita bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, karena bumi enggak digoyang Allah, langit tidak menjatuhkan meteor, langit tidak guncang. Sehingga itu terus yang dilatih, amintum man fis sama yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nazir. Ketika punya air, kita juga tidak bisa menjaga eksistensi air sampai sekarang. Yang bisa jaga hanya Allah. Allah juga yang memperingatkan kita, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran fama ya'tikum bima'in ma'in. Coba kalau air itu tak ambil, kata Allah, kamu bisa apa? Nah, saya berharap dari ngaji saya yang singkat ini, memang ini sudah malam ya, jadi ini saatnya para kiai ya, para ulama mungkin saatnya munajat sama Allah, dan ini kebenaran saya bisa menyampaikan ini. Sehingga saya berharap dengan pikiran dan nurani seperti ini, teman-teman yang hidup di Jerman, di Belgia tetap nyaman, karena hakikatnya al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Sebetulnya hakikat
hidup itu ya seperti itu. Manusia yang dimanapun ya hamba Allah, bumi yang Anda tempati dimanapun ya bumi Allah. Maka di mana saja kamu menemukan kebaikan, fa'akim, maka silakan beraktivitas di situ atau menempat di situ atau berdomisili di situ. Mohon maaf karena saya tidak bisa lama-lama karena di sini juga sudah malam. Tadi saya juga habis ngaji dengan banyak santri. Mohon maaf atas semua dan saya ikut mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana yang disebut mudarosah keislaman atau tadarus keislaman. Tapi saya mohon selain bangunan-bangunan fisik, bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus, tempat wudunya yang bagus, tapi juga sholatnya yang bagus. Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik, juga khazanah-khazanah yang agak luas supaya nanti kalau ada bersinggungan dengan mazhab yang macam-macam kita tidak mudah panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita harus kita benarkan. Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya mungkin baru kita menvonis itu sesat atau salah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.